Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari ini. Mari belajar. Oh iya, sebelum kita belajar, kita mau perkenalan dulu nih. Di sini aku bersama 3 temanku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman dapat mengenal dengan kita. Aku Indekawati dan ada Amara Diva Sifani Ramadan, lalu ada Silva Salsabila dan Syakira Azahra. Kita dari mahasiswa Pendidikan IPA Untirta angkatan 2020. Oke, perkenalannya sudah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bioteknologi pertanian. Wah, menarik. Tentang apa sih itu? Let's go, kita belajar bersama. Sebelum kita ke pembahasan mengenai bioteknologi, alangkah lebih baiknya kita memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan pengertian bioteknologi dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa mampu membedakan prinsip bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern dengan tepat. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian ekoenzim dengan tepat. Yang keempat, melalui video pembelajaran, siswa mampu menerapkan prinsip bioteknologi konvensional berupa produk ekoenzim dengan benar. Teknologi. Wah, apa sih itu? Mari kita simak. Ani sedang membantu ibu menyiapkan makan siang yang terdiri dari tempe goreng dan ayam kecap. Juga ada buah semangka kesukaan Ani. Ibu berkata bahwa tempe dan kecap ini memiliki bahan dasar yang sama, yaitu kacang kedelai. Ani pun penasaran dengan ucapan ibu tadi. Kenapa kacang kedelai bisa menjadi 2 produk dan semangka yang tidak ada bijinya? Semua itu karena adanya bioteknologi. Wah, apa sih bioteknologi itu? Nah, bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Nah, bioteknologi sendiri ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada bioteknologi konvensional. Dan yang kedua, ada bioteknologi modern. Lalu, tempe, kecap, dan semangka masuk ke bioteknologi mana ya? Untuk kecap dan tempe masuk ke bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional sendiri merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Sedangkan untuk semangka masuk ke bioteknologi modern. Bioteknologi modern sendiri merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Mereka memiliki karakteristik masing-masing. Nah, tahukah kamu bioteknologi bisa diterapkan dalam beberapa bidang loh? Apa saja ya? Misalnya bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan bidang energi. Wah, banyak sekali ya penerapannya. Sudahkah kamu mengenal bioteknologi dari pengertiannya, jenisnya, dan penerapannya? Kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, bioteknologi bertujuan untuk memperoleh hasil panen yang melimpah, tahan terhadap hama dan penyakit, tahan terhadap cuaca, dan juga menambah nilai gizi. Contohnya adalah ekoenzim. Memangnya apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim merupakan larutan hasil fermentasi. Yap, betul. Ekoenzim termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Kenapa? Karena ekoenzim merupakan hasil fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran.
menghasilkan Di asam dalam laktat serta karbon pembuatan dioksida. ekoenzim Proses ini ini ada bisa bakteri mengurangi yang bakteri tumbuh, jahat penyebab yaitu makanan yang busuk bakteri loh. asam laktat. Bakteri ini mengubah oksigen menjadi senyawa hidrogen peroksida. Ada hidrogen peroksida. Apa sih hidrogen peroksida itu? Hidrogen peroksida adalah senyawa kimia dengan rumus H2O2. Dalam bentuk murninya, ia berupa cairan bening berwarna biru pucat, sedikit lebih kental daripada air. Hidrogen peroksida adalah peroksida yang paling sederhana H2O2, digunakan sebagai oksidator, zat pemutih, dan antiseptik. Apakah kalian penasaran dengan cara pembuatannya? Yuk, mari kita simak cara pembuatan ekoenzim. Nah, bagaimana sih cara pembuatan ekoenzim? Nah, yang pertama di sini ada bahan yang digunakan. Yang ke satu ada air, yang kedua ada sisa buah atau sayur, dan yang ketiga ada gula merah. Selanjutnya di sini ada alat yang akan kita gunakan, yaitu wadah tertutup. Nah, berikut ini ada langkah pembuatan dari ekoenzim. Penasaran kan? Disimak ya. Pertama, disiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kedua, dicampurkan air dengan sisa buah atau sayur yang sudah dicuci bersih dan gula merah ke dalam sebuah wadah tertutup. Ketiga, setelah semua bahan dicampur, wadah tertutup harus disimpan di tempat kering dan sejuk. Keempat, buka penutup wadah setiap hari pada minggu pertama untuk menghilangkan gas hasil fermentasi. Kelima, kemudian buka penutup wadah setiap 2 hari sekali pada minggu kedua, ketiga, dan tutup terus sampai 3 bulan penyimpanan sebelum siap dipanen. Dalam pembuatan ekoenzim, komposisinya mengikuti rumus 1:3:10. Artinya, 10 bagian air, 3 bagian sisa sayur atau buah, dan 1 bagian gula merah. Gula yang dimaksud adalah molase atau gula merah dengan kualitas terbaik, karena jenis gula dapat mempengaruhi kualitas produk ekoenzim yang dihasilkan. Selesai sudah cara pembuatannya. Gimana? Adapun Mudah kesimpulan bukan? dari Silakan mencoba video di rumah pembelajaran bersama bioteknologi keluarga atau adalah teman-teman sebagai berikut. Produk ekoenzim bersifat aman, mudah terurai, dan tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan karena bebas dari bahan kimia. Bermacam-macam produk ramah lingkungan dapat dihasilkan dari pembuatan ekoenzim. Manfaat ekoenzim untuk pertanian adalah sebagai filter udara, herbisida, dan pestisida alami, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan dapat menurunkan efek rumah kaca. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah wawasan kalian. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Oke, selanjutnya untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi ekoenzim ini, kami akan memberikan tes evaluasi berupa pertanyaan-pertanyaan singkat yang harus kalian jawab melalui barcode berikut ini.